Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan tentang manajemen waktu yang efektif dalam bisnis, tips dan trik untuk mengelola waktu dengan efektif dalam bisnis. Anggota kelompok ada saya Asgana Riza, Alia Azhar Yesusti, Almena Nara Nasyita, Diani Salwa Fatimah Tuzara, dan Farida Nabila. Baik, langsung saja ke pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah pengaturan penggunaan waktu secara terencana agar tujuan tercapai yang membutuhkan komitmen, disiplin, dan pengendalian. Kegiatan utamanya mencakup perencanaan, penetapan prioritas, dan pemantauan agar tugas selesai tepat waktu. Komponen dari manajemen waktu itu sendiri terdiri dari penetapan tujuan yang jelas, penyusunan prioritas, dan perencanaan tindakan agar pekerjaan berjalan sesuai arah. Penggunaan alat komunikasi harus terkontrol karena dapat membantu atau justru menghambat aktivitas. Penundaan tugas juga perlu dihindari karena menurunkan produktivitas hingga pemimpin harus segera menyelesaikan pekerjaan tanpa kesulitan. Untuk prinsip manajemen waktu dalam bisnis berfokus pada pengaturan dan pemanfaatan waktu secara efisien untuk mencapai tujuan. Untuk prinsip penting lainnya mencakup penyusunan prioritas yang jelas, rencana realistis, mengelompokkan tugas bernilai tambah, delegasi aktif, serta batas waktu yang mencegah pekerjaan melebar. Untuk prinsip manajemen waktu yang lain adalah jeda yang singkat diperlukan untuk menjaga energi dan mencegah kelelahan. Micro breaks terbukti meningkatkan fokus dan produktivitas. Prinsip terakhir adalah adaptabilitas, yaitu kemampuan menyesuaikan rencana dan prioritas ketika terjadi perubahan agar pekerjaan tetap berjalan efektif. Pentingnya manajemen waktu itu meningkatkan produktivitas pada kehidupan. Itu fokus pada prioritas akan membantu menyelesaikan semua tugas-tugas dalam lebih efisien serta terstruktur. Meningkatkan keseimbangan dalam hidup. Untuk waktu yang teratur akan memberi ruang untuk pekerjaan dan juga pada kehidupan pribadi dengan lebih seimbang. Baik, selanjutnya lanjut lagi ke prinsip dalam manajemen waktu. Ini kalau ada beberapa contoh prinsip dari manajemen waktu antara lain ketiga. Yang pertama menentukan prioritas, di mana prinsip ini menekankan untuk menekankan pentingnya bahwa menentukan tugas yang harus dilakukan terlebih dahulu berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Kemudian yang kedua itu ada pengelompokan tugas. Ini dilakukan untuk melibatkan penggabungan aktivitas yang serupa serta menyelesaikannya dalam satu waktu untuk mengurangi fokus yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga itu ada melakukan delegasi, di mana prinsip ini menekankan pada pembagian tugas kepada orang lain jika mungkin, terutama untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan keterlibatan langsung. Selain itu ada faktor-faktor penghambat manajemen waktu apa saja? Ini ada 5. Yang pertama itu ada prioritas tidak jelas, di mana hal ini berfokus pada pembagian tugas yang bernilai rendah, kerja delegatif, dan bukan strategis. Kemudian yang kedua itu ada perencanaan tidak realistis, di mana beban kerjanya itu tidak seimbang dan tugasnya itu malah mudah menumpuk. Kemudian yang ketiga itu ada delegasi tugas kurang efektif, di mana hal ini menyebabkan pekerjaan menumpuk pada satu orang dan alur kerjanya itu menjadi lambat. Kemudian yang keempat itu ada evaluasi waktu tidak teratur. Hal ini menyebabkan pembahasan waktu yang tidak teridentifikasi dan sulit membuka perbaikan. Dan yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi rendah, di mana pemanfaatan teknologi rendah ini memungkinkan proses administratif lebih lama karena masih menggunakan metode yang manual.
adalah dibatasi akses di media sosial bila perlu, kemudian agar tetapkan batasan pada saat sedang bekerja, dan yang terakhir adalah mengurangi adanya sebuah distraksi. Dalam mengidentifikasi skala prioritas ini, Anda dilakukan beberapa cara untuk mengidentifikasi prioritasnya. Yang pertama itu ada pikirkan tugas yang mana yang paling penting terlebih dahulu untuk diselesaikan. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat tenggat waktu dan juga perhatikan kapan tugas itu harus segera diselesaikan. Yang ketiga adalah lebih baik menyelesaikan tugas yang mudah atau cepat dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat itu kita harus memikirkan apa yang terjadi jika tugas Anda tidak dikerjakan dan juga dampaknya ke depannya. Dan yang terakhir adalah memisahkan semua tugas berdasarkan urgensi dan juga kepentingannya. Selanjutnya ada studi kasus singkat dari hipotesis yang telah kami buat, yaitu ada seorang manajer proyek bernama Pak Heru mengalami masalah dalam pekerjaannya karena terlalu banyak mengambil tugas seperti multitasking dan sulit menentukan prioritas. Akibatnya muncul keterlambatan proyek, penurunan kualitas laporan, burnout, dan fokus yang tidak terarah. Untuk analisis masalahnya, pertama itu ada multitasking sehingga menurunkan produktivitas, kemudian ada tidak adanya batasan komunikasi sehingga waktu habis untuk tugas besar tapi tidak penting. Kemudian adanya delegasi yang membuat beban kerja menumpuk. Untuk solusi dan rekomendasinya, yang pertama itu menarik fokusnya terlebih dahulu, ada fokus prioritas. Solusinya terapkan matriks Eisenhower. Implementasinya harus mengakomodir dulu semua tugasnya. Kemudian untuk area fokus dan eliminasi multitasking, boleh diterapkan teknik time blocking dan deep work. Harus dialokasikan blok waktu 90 sampai 120 menit untuk deep work, bebas dari email atau notifikasi. Kemudian fokus yang ketiga, delegasi dan efisiensi tim. Bisa diterapkan prinsip dari 80-20 rule. Identifikasi 20% tugas yang menghasilkan 80% hasil. Harus fokus pada 20% ini dan mendelegasikan sisanya. Kemudian fokus yang terakhir, pengelolaan komunikasi, yaitu batasi waktu untuk komunikasi, misalnya hanya 2-3 kali dalam sehari. Baik, untuk kesimpulannya, manajemen waktu adalah cara kita mengatur waktu dengan baik supaya semua kegiatan bisa selesai tepat waktu dan tidak terburu-buru. Bisa dengan membuat jadwal, menetapkan prioritas, dan fokus pada tugas yang penting. Kita juga bisa belajar dan juga beristirahat dengan seimbang. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Boleh? Bagaimana pengaruh kebiasaan media sosial terhadap efektivitas manajemen waktu dan para pekerja itu sendiri di era modern? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin karena waktunya sudah habis, kami cukupkan satu pertanyaan saja ya, Ibu Baris. Baik, izin menjawab dari pertanyaan saudara Renanda tadi. Pertanyaannya yakni menurut kalian bagaimana pengaruh kebiasaan media sosial terhadap efektivitas manajemen waktu para pekerja di era modern? Menurut kami, media sosial ini dapat dijadikan sebagai distraksi besar yang mengganggu fokus kerja, seperti notifikasi yang terus muncul yang membuat pekerja itu sering berpindah tugas serta menurunkan konsentrasi dan memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan. Untuk mengatasinya itu, pekerja itu dapat membatasi waktu akses media sosial, mematikan notifikasi atau menggunakan aplikasi pemblokir selama jam bekerja berlangsung. Dari saudara Renanda, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman